biopori. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Saya Agnes. Pada hari ini topiknya adalah 1. Pengertian dari biopori, 2. Manfaat biopori, 3. Kekurangan dan kelebihan dari biopori, dan yang keempat contoh penerapan biopori. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Rizky. Jadi biopori adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang berbentuk tegak lurus. Biasanya lubang biopori berdiameter sekitar 10 hingga 30 cm. Biopori digunakan untuk menimbun limbah organik yang akan menjadi makanan makhluk hidup kecil bagi manusia. Pertama, pengurangan sampah biopori. Dengan adanya limbah biopori, kita dapat mengurangi sampah organik di sekitar kita. Sampah organik yang berada di dalam rumah kita bisa langsung kita buang ke TPA. TPA ialah tempat pembuangan akhir di mana limbah biopori bisa menjadi salah satunya. Tidak hanya bermanfaat untuk mengurangi sampah organik saja, biopori juga memberikan edukasi bagi masyarakat. Pembuatan limbah biopori membantu mereka dalam membedakan sampah organik dan anorganik. Yang kedua, penyuburan tanah. Dengan adanya limbah organik di satu lubang, maka tanah di lubang tersebut akan menjadi lebih subur. Hal itu dikarenakan adanya proses biologis yang mengubah sampah-sampah organik jadi pupuk kompos. Pupuk kompos yang berbentuk nilai yang kemudian menjadikan tanah menjadi lebih subur. Jadi tidak perlu lagi mencari pupuk kimiawi, karena dengan pembuatan biopori kita bisa menyediakan pupuk tanpa biaya. Yang ketiga, pencegahan banjir. Banyak sekali daerah yang mudah terkena banjir belakangan ini. Tidak hanya di kota, bahkan juga di pedesaan. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya banjir. Salah satunya adalah sistem drainase yang buruk. Kekurangan daya serap air ke tanah menyebabkan sistem drainase yang buruk di daerah padat penduduk. Jika kalian membuat lubang biopori, hal ini akan membantu mencegah banjir. Air yang mengalir akan langsung masuk ke dalam tanah. Dengan bantuan lubang biopori ini, kalian bisa membantu mencegah terjadinya banjir. Yang keempat, menimbangi kadar air dalam tanah. Ketika bersih tanah seperti cacing, kita bisa membantu menyimbangkan kadar air dalam tanah. Cacing yang memakan sampah organik akan membuat terowongan kecil. Terowongan ini akan membantu untuk menyerap air dalam tanah. Kadar air pun akan meningkat dan juga meningkatkan bidang resapan air hingga 40 kali lipat. Nah, di sini ada pengurangannya. Jadi yang pertama itu lubang yang telah dibuat tidak menampung banyak air, yang artinya lubang telah dibuat ini cenderung tidak mampu menampung banyak air dalam jumlah air yang terlalu banyak atau melimpah, sehingga membutuhkan lubang dengan ukuran yang besar agar jika menjadi juga dapat menampung air dengan baik. Lalu merusak pekarangan. Nah, dapat merusak pekarangan atau tempat lain jika airnya tidak merusak secara keseluruhan, karena dapat menyebabkan kepikannya menjadi lembab atau menjadi tergenang. Yang ketiga adalah menjadi sarang nyamuk. Sangat bisa menjadi sarang nyamuk. Nah, dalam metode pembuatan ini sangat melelahkan dan harus membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk dapat menyelesaikannya. Lalu bisa cepat selesai jika bersama-sama dengan orang lain. Dan jika ditutupi dengan sesuatu, misalnya dengan triplek atau spray, maka akan banyak orang yang jatuh terperosok di dalam lubang biopori. Lalu di sini ada kelebihannya, dapat mengurangi banjir dan dapat menjadi makanan bagi makhluk hidup seperti cacing. Fungsi dari biopori ini adalah untuk menimbun limbah organik. Pengisian lubang biopori dengan sampah organik ini bertujuan untuk memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah, misalnya cacing, hewan-hewan kecil di dalam tanah, bahkan juga dapat ikan. Jadi selain bisa menjadi sarana pembuangan sampah organik dan selain pencegahan banjir, lubang biopori ini juga bisa sebagai tempat penyimpanan makanan bagi makhluk hidup. Kemudian ini adalah contoh penerapan yang bisa dilakukan. Nah, jadi caranya adalah kita harus menentukan lokasi dari pembuatan biopori ini di mana.
dan jarak antara lubang biopori itu adalah 50 sampai 100 cm. Nah, jika sudah menemukan tempatnya, kita siram dulu dengan air agar lebih lunak lagi ketika dibor. Nah, ketika dibor itu kita membuat lubang yang tegak lurus dengan ukuran 1 meter. Lalu ditutupi dengan kawat, namun sebelumnya isi terlebih dahulu menggunakan sampah organik. Ada juga cara perawatan agar biopori ini dapat bekerja dengan maksimal. Yang pertama itu kita harus mengisi lubang biopori ini secara bertahap selama 5 hari sekali dan pastikan itu selalu terisi penuh. Sampai terisi penuh ini akan kita biarkan di situ kurang lebih 3 bulan. Dia akan menjadi kompos dan dapat kita gunakan untuk tanaman-tanaman kita. Kemudian setelah diangkat terlebih dahulu baru dimasukkan sampah organik tadi. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas? Rizka? Saya punya pertanyaan. Tadi kan biopori itu kan sebagai resapan nitrogen. Ya. Nah, tadi terakhir dibilang bisa membuat kompos. Jadi biopori itu juga bisa menghasilkan kompos. Iya, bisa. Karena kan itu dari sampah organik. Jadi sampah organiknya itu kalau udah dijamin dia jadi kompos. Berarti juga sekali bisa menyerap air, bisa juga membuat sampah kompos. Iya. Stand up please. Katanya tempat memelihara cacing atau tempat cacing makan makanan dari biopori tersebut. Nah, itu yang cacing makan apa? Waktu hasil dari bioporinya atau tanaman-tanaman dari biopori? Terima kasih Mas pertanyaannya. Kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Jadi kami akan menjawab pertanyaan dari kami. Jadi di sini fungsi dari lubang biopori adalah untuk mengumpul limbah organik. Nah, pengisian lubang biopori dengan sampah organik ini yang bertujuan untuk memberi makan makhluk hidup tersebut seperti tadi. Jadi sampah organik ini yang menjadi makan. Francisca? Francisca dari kelompok juga. Kan itu sampah organiknya di atas nih. Terus tanaman bioporinya di bawah. Itu maksudnya makhluk hidupnya di mana? Terus kan itu sampahnya itu bersifat jauh. Terus kan itu kan jaraknya jauh tuh. Kalau dari barat kan jauh. Nah, jadi hubungannya sama organik itu dapat menjadi makanan itu gimana? Ini kan sampah organiknya di bawah. Simple ya. Itu di bawah kan sampahnya. Kan cacing itu hidupnya di tanah di bawah, jadi dia bisa makan di bawah itu kan. Itu pipa ya? Itu pipa kan? Iya, pipa. Terus cacing itu bisa masuk ke pipa itu gimana? Kan ini pipanya cuma di sini. Cacingnya hidupnya di tanah-tanah ini, jadi kan ini bisa dong. Oh, itu bolongan. Iya. Jadi nggak ada pelapis kayak gitu. Yang di bawah. Berarti pipanya cuma di atas. Pipanya cuma itu yang kecil. Yang abang-abang itu. Oke. Oke, silahkan ditutup. Baiklah, sekian presentasi dari kami tentang biopori. Terima kasih.